Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La rabban siwah wa la ma'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hasan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat ukhuwah, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala kita, yang mudah-mudahan semuanya ini bisa kita jadikan sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan hidup kita sebagai kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang penuh manfaat, kehidupan yang penuh pengabdian kepadanya. Kemudian salawat dan salam tentu saja mudah-mudahan semoga senantiasa diberikan kepada junjungan kita, Nabi yang sangat mulia, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, juga mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat sebagai pengikut beliau, umat beliau yang senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin Bapak-Bapak sekalian berbahagia, hari ini coba kita membahas ayat 105 dari surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat 105. Ya. Yang mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan kepada kita sebuah semangat, ya, sebuah dorongan untuk senantiasa bisa menjadi hamba-hamba yang terus beramal kebaikan. Kita bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, beramallah kalian atau bekerjalah kalian, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata amal itu 3 kali. Ya. Jadi Allah menyebutkan kata amal di ayat ini 3 kali. Yang pertama adalah wa qul i'malu. Ya, beramalah kalian.
Ini adalah kalimat perintah, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mudhari, ya, kalimat perintah, fi'il amr. Ya. Fi'il amr itu kalimat perintah. Ya. Wa qul i'malu, bekerjalah kalian. Ya. Beramallah kalian. Kemudian yang kedua, kata Allah, fasayarallahu amalakum. Amal, ya, yang kedua disebutkan amalakum. yakni Allah nanti akan melihat, ya, menilai amal-amal yang kamu lakukan. Begitu pula dengan Rasulnya, begitu pula dengan orang-orang beriman. Ya, ini penyebutan yang kedua. Lalu yang ketiga kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti kelak, ya, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, akan memberitakan, akan mengabarkan, ya, amal-amal kalian itu. Alias Allah akan balas, ya, apa yang kamu kerjakan di dunia, nanti Allah akan beritakan dan Allah akan balas. Bila amalnya adalah kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, jika amalnya adalah amal keburukan, maka keburukanlah yang akan kita dapatkan. Nah, coba kita bahas. Yang pertama, ya, wakuli malu. Beramalah kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita membaca kitab tafsir gitu ya, maka kita akan dapati bahwa ini adalah, ya, salah satu dalil, ya, dalil di mana bekerja itu menjadi kewajiban kita. Ya. Beramal itu adalah bagian dari kewajiban seorang mukmin. Ya. Di dalam tafsir Al-Azhar, Ibu Yahamka lebih menekankan kepada bekerja ini, maksud ini beramal ini adalah bekerja mencari nafkah. Ya. Bekerja mencari nafkah. Ya, kata beliau bahwa mencari nafkah ini bagian daripada kewajiban seorang mukmin. Ya, terutamanya adalah kepala keluarga. Ya. Oleh karena itu, seorang yang bekerja mencari nafkah buat keluarganya ini bernilai pahala dan meningkatkan derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena menafkahi keluarga ini, ya, sebuah amal kemuliaan. Ya, bahkan dia bernilai sedekah. Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, betapa kita sebagai kepala keluarga ini menjadi mulia, ya, disebabkan karena kita menafkahi keluarga kita. Ya. Bahkan kalau kita membaca referensi yang lainnya, misalnya bagaimana para nabi, ya, berusaha menafkahi keluarganya, ya, mereka luar biasa. Ya. Mereka bekerja dengan tangannya sendiri, mencari nafkah dengan tangannya sendiri, mulai dari menjahit, ya, mulai dari bertani, peternak, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pebisnis, seorang pedagang. Ya. Bahkan beliau adalah orang yang mengembala kambing, ya, di waktu mudanya. Nah, jadi bekerja ini kemuliaan. Nah, di tafsir yang lain, ya, para ulama lebih membahas perintah beramal ini dalam arti beramal kebaikan, ya, beramal ibadah. Ya, maka para ulama mengatakan beramal itu adalah bukti dari benarnya iman. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya abstrak, ya,
adanya di dalam hati, harus diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh, tindakan-tindakan nyata. Jadi amal adalah buah dari iman yang benar. Kalau orang tidak beramal, sementara lisannya itu menyatakan keimanan, qalu amanna, kami beriman, tapi mereka tidak beramal apa yang menjadi tuntutan dari iman itu, maka imannya ini dianggap dusta. Imannya ini dianggap sebagai lip service, hanya sekedar omongan di mulut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang mukmin untuk membuktikan perkataan mereka itu dengan perbuatan. Lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu tidak melakukan apa yang kamu ucapkan? Mengapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah benci, kebencian di sisi Allah terhadap orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Jadi beramal itu bukti dari iman seseorang. Karena iman ini perkara abstrak, tapi amal adalah perkara konkret. Karena itu beramal ini menjadi penting. Satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita berikan perhatian besar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama membagi amal itu menjadi dua bagian. Kata mereka yang pertama ada yang disebut dengan amal batiniyah, amalia batin. Yang kedua ada yang namanya amal zohir. Amal zohir dan amal batin. Nah, amal batin, ini apa amal batin ini? Amal batin adalah amal yang dikerjakan oleh hati seseorang. Itu namanya amal batin. Amalia batin. Jadi, kalau misalnya niat itu adalah amal juga, tapi amal batiniyah. Ikhlas itu amal batin. Ridho itu juga amal batin. Apalagi tawakal, husnuzon, suuzon, buruk sangka, hasad, itu adalah amal-amal batin. Nah, jadi perintah beramal ini juga termasuk kita beramal secara batinnya, amal-amal hati. Bahkan amal hati ini, amalia batin, ini bisa mempengaruhi amal zohir kita. Oleh karena itu, membersihkan hati, atau tazkiyatun nafs, ini harus menjadi sebuah amal prioritas kita. Membersihkan hati kita dari syirik, dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati kita dari riya, sehingga amal-amal zohir yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, ta'lim, yang berbakti kepada orang tua, dan seterusnya, ini betul-betul didasari kepada niat ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal zohir ini harus kita perbaiki, harus kita senantiasa periksa, bermuhasabah, karena nanti
amal-amal batin ini, ya, inilah yang salah satu menjadi penilaian, ya, apakah amal zohir kita itu diterima atau tidak. Ya, di dalam hadis disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal itu didasari kepada niat. Ya. Jadi amal-amal zohir, ya, itu sangat tergantung pada amal batin, niat kita. Ya, di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, ya, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini, tubuh kita ini ada mudghah. Fa iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila mudghah itu, ya, segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Jadi hatinya baik, bersih, ikhlas gitu, maka perbuatan-perbuatan fisiknya menjadi baik. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, amal hati ini perlu kita prioritaskan untuk kita pelihara, untuk kita perbaiki, agar jangan sampai hati kita dikotori oleh amal-amal yang buruk. Ya. Mulai dari tadi ya yang disebutkan suuzon, baik suuzon kepada Allah, juga suuzon kepada manusia. Ya, hati kita harus tawakal, harus sabar, ya, harus ridha dengan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena banyak sekali kita lihat, ya, kehancuran manusia itu disebabkan oleh kerusakan hati. Ya, kita udah pernah bahas tentang kematian hati, ya, hati yang mati. Nah, jadi ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ya, hati yang sehat adalah hatinya orang-orang mukmin. Ya, hati di mana hati ini mudah menerima nasihat, ya, mudah menerima tausiah, mudah melakukan perubahan jika mengetahui kebenaran yang sudah sampai ke dalam dirinya. Nah, ini hati yang bersih, ya. Hati orang-orang mukmin. Ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya. Hatinya mudah bertambah, ya. Imannya bertambah ketika ada berbagai peristiwa, ya, yang Allah tampakkan ke dalam dirinya. Ya. Imannya bertambah, ya, ketika mendapatkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya bertambah ketika mendengarkan dibacakannya kitab suci. Ya. Ketika dibacakan kepada mereka, wa iza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Ya. Dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Hatinya bertambah keimanannya. Ya. Jadi ketika dengar ayat Al-Quran, ya, mereka memperhatikan khusyuk hatinya. Ya. Ketika dibacakan tentang ayat-ayat surga yang menggambarkan keindahan surga, ya, maka kerinduannya kepada surga itu bertambah, ya. Ketika diceritakan tentang neraka dan segala siksanya, ada perasaan takut, ya. Lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mungkin, ya, kita perlu miliki, ya. Amalia yang sifatnya batiniyah, ya. Sehingga hati kita ini menjadi hati yang bersih, ya. Hati yang hidup, ya. Hati yang senantiasa mudah, ya, menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa bergetar, ya, antah sya'akulubuhum bizikrillah, yang senantiasa takut, ya, ya, ketika diingatkan, ya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, senantiasa menangis, ya,
senantiasa merasakan harap-harap cemas, ya. Berharap supaya amalnya diterima, tapi cemas kalau amalnya ditolak. Ini adalah amal-amal hati, ya. Hati yang hidup, ya. Ini yang pertama. Ya, ini mudah-mudahan ya kita ini semuanya adalah hati yang hidup, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau hati kita hidup, ya hati kita bersih, maka nanti hati kita akan mendapatkan kedamaian. Ya. Hati kita menjadi itmi'nan, ya, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan zikir kepada Allah itulah hati menjadi tentram. Ya. Jadi hati yang sakinah, kehidupan yang sakinah, hati yang tenang, ya, ini adalah hatinya orang-orang mukmin. Ya, hati orang-orang yang bersih. Ya, hati orang-orang yang selalu hatinya ini dikelola dengan baik. Ya. Ada manajemen kolbu di sana. Ada proses tazkiyatun nafs yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini yang pertama, ya. Kita sebut sebagai amaliyah batin agar hati kita menjadi hati yang bersih. Ya. Nah, yang harus kita hindari adalah hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Ya, hati yang sakit ini hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, kata Allah ketika menggambarkan orang-orang munafik, ya, di hati mereka itu ada maradun, ya, ada penyakit hati. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambah penyakit hatinya itu disebabkan mereka tidak mau membersihkan dirinya dari sifat nifak, ya, sifat kemunafikan. Ya, yang mereka menampakkan bukti keimanan secara zahir, ya, tetapi di hatinya ini tidak ada iman. Ya, kalau kita membaca kisah-kisah orang munafik di zaman Nabi, ya, itu mereka secara zahir menunjukkan keimanannya. Ya, ketika datang kepada Nabi, ya, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman kepadamu, hai Muhammad. Ya. Tapi ketika mereka di belakang Nabi, idza khalau ila syayatinihim, ya, ketika mereka ada di belakang Nabi, ya, mereka itu kembali kepada teman-teman setannya mereka itu, ya, mereka mengatakan kami cuma bergurau, kami cuma memperolok Muhammad dan, ya, orang-orang Islam yang lainnya. Ya. Jadi dalam jiwa mereka orang munafik ini ada, ya, penyakit, ya, nifak namanya, nifak etikodi, nifak yang menyerang hati mereka, ya. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan secara fisik itu tidak menggambarkan hati mereka. Ya. Oleh karena itu kita harus menghindari, ya, menghindari sifat nifak ini. Ya. Yang salah satu cirinya itu orang munafik itu, ya, kalau mereka sholat mereka itu malas-malasan. Ya, wa idza qamu sholati qamu kusala. Ya, kalau mereka itu sholat, ya mereka sholat dengan rasa malas, malas-malasan. Ya, yura'un nas. Udah itu riak kepada manusia. Ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Amal-amal yang sifatnya batiniah ini juga kita perbaiki. Ya, perbaiki hati kita, jangan sampai ada sifat hasad, dengki, iri kepada sesama muslim, sesama saudara kita, ya, karena kedengkian ini bisa menghapus amal-amal kita. Ya. Biasanya kedengkian ini berasal dari tidak puasnya kita dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ya, sehingga kita iri, ya, dengan pemberian Allah kepada saudara kita yang lain. Kok saya udah bekerja, ya, begitu lama banting tulang cuma segini, kok tapi ada tetangga saya, teman saya, ya, bisa dapat segitu, gitu.
itu berawal dari kita tidak ridho, ya. Kita tidak puas, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita merasa diri kita ini lebih buruk, lebih merana, ya, lebih jelek nasibnya dari sahabat kita, teman kita, tetangga kita, yang itu nanti ujungnya menimbulkan, ya, penyakit hasad. Ya. Kisah hasad ini terkait dengan ilmu, hasad ini bisa terkait dengan harta, hasad juga bisa terkait dengan fisik. Ya. Sehingga setiap kali ada orang yang mendapatkan anugerah, ya, ilmu yang lebih banyak dari kita merasa sesak di dada kita. Kita nggak ridho kalau dia lebih pintar dari kita. Kita jealous banget kalau dia itu, ya, lebih kesohor dari kita, lebih populer dari kita. Ya, sehingga sifat hasad ini seringkali menyebabkan orang menjadi sesak hatinya ketika melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mereka menginginkan kenikmatan Allah itu lenyap dari saudaranya. Ya, sehingga mereka merasa senang kalau saudaranya itu mendapatkan keburukan. Ya, dan merasa sedih kalau saudaranya mendapatkan kebaikan. Nah, ini harus kita kelola, ya, supaya jangan sampai ini terjadi. Seharusnya kita adalah hamba-hamba Allah, ya, yang ridho, ya, dengan keputusannya dan memiliki sifat cinta al-hub, ya, kepada saudara seiman. Ya, sehingga kita merasakan misalnya kesedihan apabila saudara kita sedih, kita merasakan kebahagiaan apabila saudara kita bahagia, ya kan? Kita mensupport dia ketika dia mendapatkan kesuksesan, kita berikan selamat, ya, kita doakan supaya lebih baik dan seterusnya. Nah, ini juga amalia-amalia batin, dan ini salah satu juga yang diperintahkan di ayat itu, wa qul i'malu, beramalah kalian, termasuk beramal batin itu, ya, kita perbaiki itu. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, yang di dalam pergaulan kita, amalia batin ini banyak banget, ya, mempengaruhi amal zohir kita. Kita nggak senyum sama orang itu, ya kan amal zohir, ya, nggak senyum itu amal zohir. Cuek, bisa jadi itu karena ada amal batin yang salah. Kata orang, yang ada di dada itu, yang ada di hati itu kadang-kadang tercermin, ya, dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ya, karena sumbernya ada di situ. Nah, tapi kalau amalia batin kita itu baik, gitu ya, insya Allah yang keluar pun adalah tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang baik pula. Ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan amalia batin ini harus kita prioritaskan untuk kita perbaiki, ya, supaya betul-betul nanti tindakan-tindakan amal-amal zahir kita itu betul-betul menjadi baik, menggambarkan kebaikan hati kita. Nah, ini yang disebut dengan amal hati. Lalu yang kedua adalah amal zahir, amal lahiriah. Ini juga diminta untuk kita lakukan. Ya. Nah, amal zahir ini oleh para ulama dibagi menjadi dua. Pertama, amal lisan, ya, amal lisan, amal yang diucapkan. Yang kedua adalah amal jawarih, amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, jadi amal lisan yang pertama, yang kedua amal jawarih. Jawarih ini anggota tubuh yang kita lakukan lewat tindakan, pukul dengan tangan, lari dengan kaki, itu namanya amal jawarih. Nah, amal lahir ini juga menjadi bagian penting, ya. Sehingga apa yang menjadi keyakinan kita di dalam hati ini itu berbuah tindakan, action. Ya. Jadi kalau kita itu
memiliki sifat katakan tawadhu gitu ya, itu tercermin di dalam tindakan-tindakan kita, di dalam omongan-omongan kita, ya harus tercermin. Kalau kita punya kecintaan kepada saudara, itu tercermin dalam tindakan-tindakan nyata. Ya, maka itulah yang kita sebut sebagai pembuktian. Amal zohir itu pembuktian ya dalam realitas yang ada. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, amal-amal jawari ini gabungan, ya, gabungan antara anggota badan dengan hati. Ya. Maka di dalam ibadah-ibadah kita itu ya, ada amal-amal zohirnya dan ada amal-amal batinnya sekaligus. Ya. Misalnya kalau kita lihat sholat, ya sholat itu gabungan. Ya, ada amal zohirnya, niat, ya, memurnikan niat itu amal batinnya. Amal zohirnya mulai dari kita angkat tangan, kita ruku, kita sujud, ya, kita tumak ninah, iktidal, itu adalah amal zohir. Ya, sehingga sholat itu nggak bisa kita lakukan tanpa gerakan-gerakan. Ya. Ada orang yang udah sholat kan itu kan hati, ya kan? Itu kan amal hati, udah kita cukup eling. Nah, dulu kita pernah ingat ya aliran kepercayaan yang mereka mempercayai bahwa ibadah kepada Tuhan itu cukup hati aja udah. Sehingga kalau kita mengingat Allah, ya udah kita duduk dengan tenang di kursi goyang sambil ingat Allah, itu cukup, gitu, nggak perlu sholat. Sholat kan cuma gerakan doang, gerakan lahiriah. Ya, gerakan lahiriah itu nggak penting. Itu kan cuma simbolik. Nah, di dalam syariat kita, yang simbolik penting, yang esensi penting. Sholat itu esensinya adalah mengingat Allah. Ya kan? Sholat itu esensinya adalah mengingat Allah. Tapi nggak bisa dikatakan sholat, orang hanya mengingat Allah, duduk-duduk saja, atau tidur-tiduran saja. Dia harus melakukan sholat. Mulai dari takbiratul ihram, ya, niat takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Ya. Sehingga Islam itu, syariat itu gabungan antara yang simbolik dengan yang esensial. Puasa juga gitu. Ya. Esensi puasa adalah kita menahan diri. Ya. Menahan diri ya, dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Esensinya. Ya, tetapi dalam praktek fisikalnya adalah kita nggak makan, kita nggak minum, kita tidak berhubungan badan dengan istri di siang hari, ya, dan seterusnya. Ya. Haji juga begitu. Ibadah haji itu bahkan penuh dengan simbol-simbol. Ya. Coba kita lihat, hampir seluruh prosesi ibadah haji itu adalah simbol. Yang esensinya ada, ya, yang esensial. Tapi simbol-simbolnya itu menjadi rukun dari ibadah haji. Apa misalnya? Ya, kita menggunakan pakaian ihram. Ya, ada syaratnya kan, pakaian ihram itu nggak boleh terjahit, ada jahitannya, ya kan? Ya, hanya satu lembar saja bagi yang laki-laki. Ya. Tidak boleh menutup kepala, ya. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian ketika sudah mikot, ya kan? Itu semuanya simbol. Ya, kenapa harus pakai kain putih, ya kan? Ya, pakai kain putih, kenapa nggak boleh pakai kain apa misalnya batik misalnya? Ya, itu kan simbol. Tapi simbol di balik simbol-simbol itu ada esensi. Ya, cuma simbol nggak boleh ditinggalkan. Ya. Apalagi kalau di haji yang simbol. Mulai dari tawaf, ya,
tawaf kita ya mengitari Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian lontar jumroh, ya kan? Kemudian bermalam ya, di Musdalifah misalnya. Ya. Kemudian memotong hewan kurban. Ya. Itu semuanya adalah bagian dari syariat kita. Ya, ada sisi simbol, ada esensinya. Ya, tapi esensi ibadah haji adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menapaktilasi perjuangan ketaatannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kombinasi itu. Ya, jadi ada amal physically, ada amal hati, ada amal-amal batin. Tapi semua amal-amal fisik, haji, puasa, itu tidak akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jika amal batinnya itu tidak kita miliki. Ya. Sehingga misalnya ketika Nabi mengomentari ya, orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ya. Kata Nabi, petababamanya orang-orang yang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar sama haus. Jadi apa yang mereka lakukan secara simbol, dan nahan lapar dari mulai fajar ya, sampai kemudian terbenam matahari, nggak makan, nggak minum, ya. Tapi ternyata nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal simbolik yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Yang rusak adalah amal batinnya. Ya, mereka tidak melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Ya. Tidak berdasarkan kepada keimanan. Ya. Padahal keimanan itu menjadi syarat ya, diterimanya ya, puasa seseorang. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ya. Barang siapa yang berpuasa berdasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah. Itu sisi esensinya, amalia batinnya. Ya. Tapi amalia batin yang sudah imanan wahtisaban ini juga bisa rusak ketika amal fisiknya nggak kita lakukan. Di tengah hari, di siang hari kita minum. Ya, itu juga batal. Nah, jadi kombinasi. Oleh karena itu, ya simbol-simbol di dalam Islam itu nggak bisa diabaikan. Ya, sebagaimana juga nggak boleh mengabaikan yang namanya esensinya. Ya, kadang-kadang orang-orang di kita ini ada yang kebablasan. Ada yang sangat menghormati simbol, hanya berorientasi pada simbol, tapi abai terhadap esensi. Atau sebaliknya ada orang yang mengatakan kita yang esensi saja, yang substantif saja, yang simbol-simbol nggak perlu. Ini juga nggak boleh. Nah, ini juga salah. Ya. Sholat menghadap Allah. Ya. Allah itu ada di mana saja. Bukan berarti Allah itu banyak. Tapi Allah itu tidak terikat oleh tempat dan waktu. Ya. Tetapi ketika kita sholat, kita diperintahkan oleh Allah menghadap kiblat. Ya kan? Menghadap kiblat. Simbol. Ya. Padahal Allah tidak ada di Ka'bah gitu. Wah, Allah ada di Ka'bah sehingga kita harus menghadap Ka'bah. Enggak. Ya. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi ya, sebagai sebuah simbol kita diminta untuk menghadap kiblat. Ya. Fawallu hajaka satral masjidil haram. Hendaklah kita ketika salat menghadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Ya. Nah, itu simbol. Jilbab itu simbol aja. Ya, pakaian, menutup aurat. Nggak boleh orang bilang yang penting hatinya dijilbabin. Kan gitu ya. Wah, buat apa orang ngejilbabin rambutnya? Kalau kemudian masih korupsi, masih macam-macam.
Yang penting kan kita jilbabin hati kita. Ada benarnya, ada salahnya. Ya. Salahnya apa? Yang disuruh dijilbabin adalah kepala kita, kepala perempuan, wanita muslim. Ya, konsekuensi dari itu, ya, esensi dari jilbab adalah supaya kita taat kepada Allah. Ya. Sehingga kalau ada orang berjilbab masih korupsi, ya salah. Gitu. Jilbabnya benar, tapi korupsinya salah. Ya. Mendingan mana? Jilbab korupsi atau nggak pakai jilbab tapi nggak korupsi? Nggak ada yang mending. Ya. Yang paling bagus, dia seorang muslimah yang menjaga auratnya dan kemudian berlaku baik. Esensinya dilakukan, substansinya dia kerjakan, tapi simboliknya juga dia penuhi. Ya. Nah, ini syariat kita seperti itu. Sehingga amal-amal yang harus kita lakukan itu melingkupi amaliyah batinnya dan amaliyah zohiriyah sekaligus. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 105. Waktu li'man. Nah, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kata Allah, amal-amal yang kita lakukan itu dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai. Ya. Apakah itu amalia batin atau amalia zahir, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mengetahui. Ya, jangan kita menyangka bahwa Allah hanya melihat apa-apa yang kita kerjakan secara fisik. Apa-apa yang terlintas di hati kita, apa-apa yang terlintas di pikiran kita, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya. Sehingga amal-amal kita ini dinilai oleh Allah. Ya, diperiksa, dievaluasi. Ya. Nah, karena diperiksa, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha agar amal-amal itu menjadi amal-amal yang bermanfaat, amal-amal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada juga orang yang bekerja, orang yang beramal, ya, itu hanya bermanfaat bagi dunianya aja. Ada banyak orang kerja dari pagi udah pergi ke kantor sampai malam gitu ya, apa namanya, tiap hari dilakukan lembur, ya, bisa beli macam-macam dari pekerjaannya itu, ya. Salary-nya gede, ya. Dia bisa nyekolahin anak-anaknya di perguruan tinggi yang bagus-bagus, ya. Dia bisa beliin rumah orang tuanya yang bagus, ya. Itu kan bermanfaat ilmunya, ya nggak? Bekerjanya bermanfaat. Ya, tapi bisa jadi yang bermanfaat seperti itu baru manfaat dunia, belum tentu punya manfaat terhadap akhirat. Ya. Gitu. Oleh karena itu kita berharap apa yang kita kerjakan, ya, di dunia ini bermanfaat buat dunia kita, juga bermanfaat buat akhirat kita. Ya, kita bekerja di Nurul Fikri ini, ya, harapan kita kan kita kerja di FF, kita bisa membiayai, kan, menafkahi keluarga kita, anak-anak kita bisa kuliah gitu ya Pak Surali ya. Anak-anak kita bisa kuliah, ya. Istri kita bisa kita bahagiakan, ya enggak? Ya, kalau mau pergi, ya kita bisa ikut pergi, ya. Tapi mau umroh, ada uangnya kan gitu, enak ya Mas Surali. Mau umroh Iya, bareng-bareng nih. Ya, kita iya. bisa umroh kan bahagia banget. Bisa ngumrohin orang tua, gitu. Pergi hajiin orang tua, kan kita pengen begitu, ya kan? Sehingga amal-amal
buah dari pekerjaan kita ini manfaatnya itu bukan hanya dunia gitu, tapi juga ada manfaat akhirat. Ya, apa yang kita lakukan di MF ini bernilai pahala. Ya. Nah, ini kan tergantung pada amalia batin juga, ya. Apakah pekerjaan kita lakukan ini, ya, memang semata-mata ya, kita cari keridhaan Allah. Apakah amal-amal yang kita lakukan ini udah benar sesuai syariat Allah? Apakah ada hal yang kita langgar, ya kan? Apakah ada amanah yang tidak kita tunaikan? Ya, apalagi kalau terkait dengan amanah uang gitu misalnya, kasus-kasus yang kita dengar ini jangan sampai kemudian melibatkan kita, ya kita turut terlibat dalam amal-amal yang hianat. Gitu. Ya, jangan sampai terjadi. Ya karena Allah melihat itu semua. Bisa jadi teman kita nggak ngeliat, atasan kita nggak ngeliat, buah kita nggak ngeliat. Tapi ingat ya, Allah alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya. Bahkan kata Allah, bukan hanya Allah yang melihat, Rasulnya juga melihat. Orang-orang mukmin juga menilai. Ya. Jadi orang-orang beriman itu juga menilai ya, amal-amal kita, pekerjaan kita. Nah, karena yang melakukan penilaian ini banyak, ada Allah, ada Rasulnya, ada mu'min, maka kita harus berhati-hati ya, terhadap amal-amal kita. Kita upayakan amal-amal kita ini adalah amal-amal yang berkualitas, tapi juga amal yang ikhlas. Ya. Nah, oleh karena itu, kita berupaya ya, untuk senantiasa melakukan pekerjaan kita ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang bernilai tinggi ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa merasa dimonitoring, ya, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, monitoring inilah yang menyebabkan kita tidak sembrono, ya, kita tidak abai ya, terhadap yang namanya sorotan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekecil apapun amal yang kita lakukan, ya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam Islam ini disebutkan ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat atau negeri untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza. Sementara akhirat adalah tempat untuk meraih balasan. Ya. Jadi dunia ini ladang tempat kita nanam, ya, apa saja kita tanam kebaikan-kebaikan itu. Nanti akhirat adalah tempat untuk memanen apa yang kita tanam kita. Ya, oleh karena itu ya kita harus rajin ya untuk menanam kebaikan-kebaikan kita. Ya, entah itu kebaikan-kebaikan yang sifatnya ibadah mahdoh ya, atau kebaikan-kebaikan yang sifatnya sosial. Karena kebaikan ini banyak banget. Ya, Allah tidak membatasi amal-amal kebaikan itu. Ya, jadi salah satu ayat Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Tuhanmu. Waf'alul khair, lalu berbuat baiklah, la'allakum tuflihun. Jadi ruku, sujud, mengabdi kepada Allah, ya, itu adalah ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan caranya, yang kita sebut sebagai ibadah mahdoh. Tetapi ada ibadah-ibadah yang bernilai di sisi Allah, yang itu bentuknya bebas. Waf'alul khair, berbuat baiklah kalian. Nah, berbuat baik ini nggak ada batasannya. Caranya juga nggak diatur oleh Allah. Silakan berbuat baik. Ya, ajarin anak soal matematik, ya membimbingnya, konsultasi, memilih jurusan, ya,
menolong tetangga kita yang sakit, meminjamkan mobil kalau kita punya gitu ya kepada tetangga yang membutuhkan, minjemin karpet ketika tetangga ada acara di rumahnya, karpet, kipas angin gitu ya, pinjemin piring, gelas kalau dia kurang misalnya gitu kan. Nah, itu semuanya waf'alul khair, berbuat baik. Ya. Yang semuanya ini nanti kita akan panen ya, apa yang kita lakukan itu di akhirat. Ya. Nah, itu yang kita sebut amal. Ya. Pokoknya sekarang tugas kita melakukan amal di berbagai kesempatan. Ya. Nggak usah nunggu waktu. Ya. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap tarikan nafas kita itu ada amal-amal yang bisa kita lakukan. Ya, bahkan kalau kita nunggu katakanlah nunggu di stasiun, nunggu di bandara gitu, ya 30 menit nunggu di bandara, bisa nggak kita beramal soleh? Bisa banget, ya kan? Bisa banget. Ya. Mulai dari kita berzikir, beristighfar, ya, tilawah Al-Quran, ya kan, ngobrol dengan sebelah yang sedang sama-sama nunggu sambil ngobrol, ya, kita memberikan sesuatu yang bermanfaat atau kita mendengarkan pembicaraan dia bermanfaat, itu semuanya berpahala. Ya, 30 menit itu bisa menjadi pahala. Tapi 30 menit juga bisa menjadi dosa. Ya. 10 menit bisa jadi dosa. 5 menit bisa jadi dosa. Semenit bisa jadi dosa juga. Ya, tergantung kita mau apain. Ya, 10 menit bisa jadi dosa. Kalau dalam 10 menit kita ngomongin aib saudara kita, ya kan? Kita memfitnah saudara kita, ya, kita menggunjing ya sesuatu yang tidak sepatutnya kita lakukan. Ya. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi bagian dari semangat kita ya, di dalam beramal kapanpun, dimanapun. Nah, mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik amalia batin tadi di dalam hati kita itu, sekaligus juga amal-amal zahir, ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di ujung ayat itu fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, nanti ketika Allah balas, Allah kabarkan tentang amal-amal kita di hari akhirat, ya, dan amal-amal itu adalah amal-amal kebaikan. Karena amal-amal yang kita lakukan sekecil apapun dibalas oleh Allah. Sebagaimana keburukan juga dibalas. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang beramal ya, meskipun sebesar zarah, ya, sekecil atom, ya, amal kebaikan, maka Allah akan balas. Ya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang beramal keburukan, sebesar zarah pun Allah akan balas. Nah, disinilah ikhwanafillah rahimakumullah, ada mengajak kita semua untuk senantiasa tidak bosan-bosannya memproduksi amal. Ya, kita produksi amal kebaikan sebanyak yang kita mampu. Kita lahirkan amal-amal kebaikan semampu yang kita lakukan. Baik itu amal-amal terhadap keluarga, terhadap orang tua kita, terhadap lembaga kita, tetangga kita, masjid di mana kita diamanahkan jadi ketua DKM, sekretaris DKM gitu ya, kayak Pak Udin gitu ya, Pak Yaya, ya, pokoknya tempat-tempat di mana kita diamanahkan sesuatu, kita lakukan amanah-amanahnya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pahala kita juga dari banyak sisi itu bisa kita kumpulkan ya, menjadi bagian daripada upaya kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sekedar sebuah pengingatan saja dari surat At-Taubah ayat 105 ya, yang sudah sering kita baca, yang sudah sering kita bahas. Mudah-mudahan menjadi tazkirah, pengingatan kepada anas dari pribadi dan antum semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita sebagai timbangan hasanat di yaumil mizan ya,
di saat nanti kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih banyak amal kebaikannya atau keburukannya. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Anda kembalikan kepada